Baik, terima kasih banyak Bu Wardah selaku moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam Pancasila untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu para narasumber Diklat Pendidikan Nasional pada hari ini, panitia dari Analog Teacher of Learning, yang terima kasih sudah memberikan kesempatan kembali kepada saya untuk berbagi, sharing informasi dan belajar bersama terkait tema hari ini. Sebelumnya mohon izin saya share screen. Sebelum saya share screen, di sini kita berbicara, mohon maaf ini kalau saya lupa temanya tadi, tentang karakter Bhinneka Tunggal Ika ya Bapak Ibu ya. Karakter Bhinneka Tunggal Ika. Sekarang sejak 2020 gencar-gencarnya para menteri, khususnya Menteri Pendidikan kita, untuk menyongsong kembali atau mengeksistensikan kembali bagaimana bentuk seorang pelajar Pancasila. Sehingga ini istilah yang paling update lah untuk pelajar Pancasila. Karakter-karakter yang sudah termuat di dalam Pancasila itu sebenarnya sudah sangat baik lah. Namun hanya saja mungkin sangat baik tertulis, belum terimplementasi dengan baik, khususnya pada karakter-karakter generasi penerus kita nantinya. Sehingga pada kesempatan yang sangat baik ini, Analog Teacher of Learning sudah memberikan tema yang sangat bagus untuk mengingatkan kita kembali, untuk kita hidupkan kembali bagaimana layaknya kita pengembangan karakter Bhinneka Tunggal Ika. Karena sudah tentu dengan kondisi Indonesia yang saat ini, keberagaman yang sangat luar biasa, sudah tentu dan selayaknya bangsa ini dapat mengingat kembali dan memahamkan kembali bahwasanya bangsa ini adalah bangsa yang kuat, bukan bangsa yang hanya sekedar tertulis di dalam sebuah Pancasila. Nah, oleh karena itulah kita sebagai pendidik, khususnya Bapak Ibu guru dari seluruh Indonesia, saya yakin Bapak Ibu guru yang tergabung hari ini adalah Bapak Ibu guru yang memang memiliki kesadaran terkait dengan pentingnya penanaman nilai-nilai Pancasila kepada karakter bangsa ini. Oleh sebab itu, kenapa saya pun mengambil kesempatan ini, karena menurut saya ketika kita berdiskusi bersama dengan orang-orang hebat yang berada di dalam sini, kita bisa membuka sedikit pengetahuan wawasan, terutama saya pribadi pun juga belajar dari Bapak Ibu sekalian, bahwasanya bagaimana sih kiranya kita dapat menanamkan atau menumbuhkan kesadaran Pancasila di dalam diri peserta didik. Oleh sebab itu, hal yang paling kecil yang dapat kita lakukan adalah mulailah dari diri sendiri. Selain itu, karena kita memiliki daerah wilayah yang berbeda-beda, saya dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Pak Nopi dari Bandung misalnya, dan lain sebagainya, dari Sumatera, dari Pulau Jawa yang memiliki karakteristik daerah yang berbeda, sudah tentu kita harus mencintai, mencintai dan menyadari kekayaan yang kita miliki di daerah kita masing-masing. Berdasarkan hal itulah, saya dan tim kami ingin mengangkat sebuah bahan ajar berbasis sebuah karakter yang tertanam di daerah. Nah, karena kebetulan saya berada di Kota Banjarmasin dan Kalimantan Selatan, saya angkatlah sebuah tema ini menjadi karakter Kayuh Baimbai. Kayuh Baimbai itu sendiri dari istilah Banjar, dia biasanya terlogo di lambangnya Kota Banjarmasin. Kayuh Baimbai itu sama artinya dengan kerjasama. Dalam istilah Banjar, Kayuh Baimbai, kenapa dijadikan nama Kayuh Baimbai? Mengayuh bersama, karena Kota Banjarmasin sendiri adalah salah satu kota yang terkenal dengan 1.000 sungainya. Kehidupan masyarakat didominasi oleh masyarakat pinggiran sungai yang tercipta dari kegiatannya yang sejak zaman dahulu sampai sekarang alhamdulillah masih dipertahankan,
ada istilah jukung. Kalau di dalam bahasa Indonesia, Bapak Ibu, namanya perahu. Nah, jukung itu kan di kayu, kayu secara bersama-sama, sehingga mendapatkanlah istilah sebuah kayu baimbai, yang mana artinya sebuah gotong royong, sama halnya atau sama artinya dengan gotong royong dan kerjasama. Kenapa kita mengangkat kayu baimbai? Untuk mengingatkan kembali bahwasannya daerah kita memiliki istilah karakter yang berbeda, tetapi tetap dia memiliki makna yang sama yang diharapkan oleh sebuah Pancasila. Nah, oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan bagaimana cara kita sebagai seorang pendidik agar dapat menanamkan nilai-nilai Pancasila yang sangat banyak di dalam Pancasila tersebut, tetapi bisa terimplementasi dengan baik di sekolah atau di kehidupan sehari-hari. Jangan lupa kita selalu mengingatkan kita ini adalah rakyat Indonesia, bangsa yang kuat, bangsa yang memiliki keberagaman yang kuat. Kita bisa hidup berdampingan dari berbagai macam suku, bangsa, dan agama dengan damai dan rukun, sehingga perlu inilah yang kita angkat kembali. Nah, karakter kayu baimbai ini akan kita implementasikan di dalam sebuah bahan ajar sebagai bentuk implementasi pelajar Pancasila. Di dalam dunia pendidikan, seperti Bapak Ibu ketahui, ada banyak hal yang bisa kita implementasikan, baik itu pada saat proses belajar mengajar, pada saat aktivitas, dan lain sebagainya. Apalagi sekarang kita sudah dikejar-kejar dengan kurikulum merdeka ya Bapak Ibu. Nah, sebenarnya kurikulum merdeka itu sangat bagus sekali Bapak Ibu. Karena apa? Kurikulum merdeka itu dia memberikan kesempatan kepada sekolahnya untuk mengembangkan sendiri potensi yang sekolah miliki dan didesain sendiri oleh sekolah tersebut sebuah kurikulumnya, sehingga tidak lagi berpusat di pada satu titik atau dari kementerian langsung kurikulumnya. Jadi seperti itu. Sebenarnya kita malah orang-orang atau para pendidik, para pengajar sebenarnya itu adalah kesempatan yang bagus karena kita bisa mengangkat kembali harusnya kita menanamkan materi atau pengembangan bahan ajar apa untuk daerah kita misalnya. Itu sebenarnya poin yang paling bagusnya di dalam kurikulum merdeka. Dan kita bisa menyesuaikan dengan daerah masing-masing. Nah, pada kesempatan kali ini juga eh, pelajar Pancasila seperti yang sudah saya sampaikan tadi kan dia diangkat kembali. Bukan hanya di tingkat sekolah dasar, SMP, SLTA, SMA, atau yang sederajat lainnya di pendidikan perguruan tinggi juga ada profil pelajar Pancasila. Yang itu kita ingatkan kembali lah kepada adik-adik mahasiswa. Karena begini esensinya Bapak Ibu. Jika kita berbicara pelajar Pancasila ya Bapak Ibu, kita flashback sekali dengan zaman yang sekarang yang begitu luar biasa. Anak-anak muda kita saat ini lebih menyukai dan mencintai K-pop atau menyukai hal-hal yang berbau Barat atau Korea misalnya dan lain sebagainya yang booming di kalangan remaja saat ini itu sebenarnya tanpa kita sadari itu adalah dampak dari kita tidak menanamkan nilai cinta budaya lokal. Itu adalah dampak besarnya yang tanpa kita sadari 10 tahun yang lalu, bahkan 20 tahun yang lalu, kita tidak ini kan kepada siswa-siswa kita bahwasanya kita ini punya daerah yang beragam. Kita ini punya potensi daerah yang berbeda. Kenapa tidak kita cintai daerah kita? Oleh sebab itulah, itu dampak yang terjadi yang bisa kita lihat. Saya pernah juga berkata di sebuah daerah, kita tidak bisa menyalahkan generasi kita seperti ini karena itu adalah cetakan desain dari bukan kurikulum sih, mohon maaf, dari bagaimana pola kita membelajarkan kepada peserta didik kita yang lalu. Nah, oleh sebab itu perlu kita sadari kembali kepada siswa-siswa kita nantinya, kita ini memiliki potensi yang sangat luar biasa beragamnya.
Kenapa kita tidak mulai mencintai daerah kita sendiri, kearifan lokal kita sendiri, sehingga dia pun akan kembali ke negerinya daripada dia akhirnya lebih mencintai budaya Korea, K-pop dan lain sebagainya. Tidak menyalahkan, hanya menyayangkan. Kenapa bangsa Indonesia tidak mencintai bangsanya sendiri yang kaya akan kebudayaan, yang kaya akan wisata religi yang beragam, dan juga yang kaya akan potensi alam yang luar biasa. Ini sedikit kita angkat, sebenarnya materi yang saya sampaikan adalah hasil dari penelitian kami 2 tahun terakhir. 2 tahun terakhir, kenapa pentingnya kita kembangkan kembali sebuah pengembangan bahan ajar. Yang di sini poinnya adalah bukan berarti kita menyalahkan bahan ajar yang lain, tidak, tetapi bagaimana caranya mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu, para pengajar-pengajar yang hebat, bahwasanya kita sendiri bisa loh mengembangkan bahan ajar sesuai dengan kebutuhan daerah kita masing-masing, sesuai dengan potensi daerah kita masing-masing. Awalnya berasal dari rendahnya kualitas pembelajaran, kurangnya kemampuan guru. Ini saya ambil dari data khusus Kota Banjarmasin ya Bapak Ibu, bukan seluruh Indonesia. Nah, dari 2018 sampai 2021, 4 tahun terakhir, bahwasanya masih minimnya. Bahkan mungkin belum ada guru yang mampu atau KKG yang mampu mengembangkan bahan ajar secara berkelompok khusus keperluan daerahnya masing-masing. Nah, oleh sebab itu, kami hadirkanlah sebuah bahan ajar. Ini sebenarnya basisnya masih tema ya Bapak, ini khusus sekolah dasar, basisnya masih memang tema. Karena kalau kurikulum merdeka dia sebenarnya terlepas dari tema. Namun bagaimana kita bisa memfleksibilitaskan diri untuk mau berubah bagaimanapun kurikulum, selagi kita punya bahan ajar, selagi toh materinya itu-itu juga kan Bapak Ibu. Misal kita ada materi tentang keberagaman. Keberagaman itu di kurikulum merdeka pun nanti akan muncul dengan kemasan yang berbeda. Nah, yang perlu di sini adalah bahan yang kita sajikan ini memang basisnya tentang apa yang kita harapkan. Karena kebetulan yang kita bikin ini, jadi saya contohkan ini. Selebihnya boleh disesuaikan. Pengembangan bahan ajar berbasis kearifan lokal, berbasis karakter Kayuh Imbai, kerjasama, dan sebenarnya karakter Kayuh Imbai ini sudah ada di substansi bahan ajar sebelumnya, namun mungkin belum ditonjolkan. Nah, dan di sini juga kita bahan ajarnya kita sesuaikan dengan kebutuhan zaman sekarang, berbasis barcode, link YouTube, dan lain sebagainya. Ini saya next. Jadi di sini memang basisnya yang kita angkat. Nah, karakter Kayuh Imbai ini termuat di logo Kota Banjarmasin. Ini Bapak Ibu yang kuning ini adalah logo Kota Banjarmasin. Kayuh Imbai. Oke. Nah, sehingga pengembangan bahan ajar Kayuh Imbai ini kami inovasikan dengan bahan ajar media pembelajaran yang berbasis kreatif, inovatif, kritis, pemecahan masalah, logis dan analitis, kerjasama, kerja keras, kemandirian, disiplin, dan tanggung jawab. Yang mana semua esensi ini adalah semua yang diharapkan oleh si Pancasila. Kemandirian, disiplin, kerja keras, kita muatkan semua unsur ini ke dalam sebuah pengembangan bahan ajar. Efektivitas bahan ajar itu sendiri, seperti yang sudah kita ketahui, mungkin masih minim pengembangan bahan ajar di tingkat sekolah dasar, SMP, SLTA yang bisa atau dikembangkan, yang dapat dikembangkan oleh guru-guru itu sendiri. Sehingga kita tidak lagi menunggu satu buku, bundelan buku dari pusat misalnya, tetapi kita sebagai guru-guru bisa mengembangkan sendiri. Ini adalah karena Bapak Ibu sekalian, khususnya daerah kami, Banjarmasin dan sekitarnya itu kan daerah sungai Bu, apalagi kami sejak 2020 kemarin yang pasang surutnya air sudah tinggi.
daerah-daerah ini pun adalah daerah yang tepat di pinggiran sungai. Sehingga ketika kami pengembangan bahan ajar ini, kami sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di pinggiran sungai. Bahkan sedikit pengalaman yang saya dapatkan kemarin juga ketika kami survei ke lapangan, itu pagi pukul 8 jalan bisa kita lalui. Tapi ketika pukul 10, 11 itu jalannya sudah terendam air Bapak Ibu semua. Jadi itu bisa 2 jengkal dari kaki. Nah, artinya kan di sini eh, sedikit banyaknya memprihatinkan dengan kondisi alam yang ada. Namun, bagaimana caranya kita bisa memberikan inspirasi kepada peserta didik? Ini potensi alam kita berada di sekitaran lahan basah, sungai. Kenapa tidak kita mulai inovasi-inovasi baru dari sebuah anak-anak pinggiran sungai gitu? Ini sedikit pengembangan dimensi produknya. Dan yang terakhir, bahwasanya esensi pengembangan atau transfer ilmu pengetahuan itu bisa juga kita bagikan dari melalui bahan ajar. Karena bahan ajar kan sebagai pegangan juga kan Bapak Ibu ya. Nah, jadi saya pikir bahan ajar bisa dijadikan salah satu efektivitas pengembangan transfer pengetahuan berbasis kearifan lokal, karakter, disesuaikan dengan daerah masing-masing, dan tentunya pengembangan karakter pelajar Pancasila. Oke, ini sebentar coba saya mau share screen, mudah-mudahan satu. Moderator, nanti kalau waktu saya habis bisa diingatkan berapa menit. Ini bisa terlihat nggak Bapak Ibu? Ini adalah bahan ajar yang seri pertama. Kami ambil berbagai pekerjaan di sekitarku. Mungkin misalnya daerah Banjarmasin berbeda dengan Bandung. Bandung dia pegunungan dingin. Nah, sedangkan di Banjarmasin sendiri dia daerahnya lahan basah, sungai, yang mana potensi daerahnya pun berbeda. Di Pulau Jawa ada kereta api, kami di Banjarmasin tidak ada kereta api, sehingga kami kembangkanlah, kami angkatlah, misalnya daerah kami dengan jukung tadi, istilah jukung adalah perahu Bapak Ibu kalau di Banjarmasin. Nah, si jukung kami angkat karena transportasi di Banjarmasin selain ada transportasi darat, sungainya adalah jukung istilahnya karena di tempat kami belum ada yang namanya kereta api. Nah, jadi mau tidak mau kita ingatkan kepada peserta didik kita, bukan berarti kita, oh daerah yang lain seperti ini Bu. Nah, bagaimana caranya kita harus ingatkan kepada peserta didik, apapun yang ada di daerah kita, daerah itulah yang harus kita cintai. Gitu. Ini jadi bisa kayak link barcode. Nah, ini kami sesuaikan saja lah Bapak Ibu Pesan segera untuk kursus belajar mandiri untuk bahasa kebutuhan penyesuaian daerah masyarakat kita masing-masing. Nah, jadi dia terkonek ke link masing-masing. Oke, ini selanjutnya coba saya kembali. Nah, kalau misalnya pengembangan bahan ini bisa digunakan atau daerah khususnya sekolah itu memang memiliki fasilitas bagus, siswanya memiliki link gadget masing-masing bisa difasilitasi dengan link barcode. Karena ini kami menyesuaikan. Tidak sedikit juga daerah kami yang masih ekonominya di bawah kan. Nah, jadi disesuaikan dengan kebutuhan daerahnya masing-masing. Ini satu bahan ajar dan bahan ajar yang selanjutnya. Nah, ini yang seri kedua di tahun 2021 dan masih dalam pengembangan. Kami masih dalam proses pengembangan. Mohon maaf Bapak Ibu yang SMP misalnya apa, karena saya punyanya cuma SD. Jadi saya tampilkan yang SD ya Bapak Ibu. Oke, jadi karakternya pun, nah karakter ini pun kami ambil istilah-istilah Banjar. Supaya mulai saat ini anak-anak kita itu tidak menjadi ejekan lagi. Bahkan kan kadang kita sebut kalau utuh ini, istilah utuh, galuh, anang, mores, dan diang. Mores ini kan karena dia memang
berasal dari Papua. Jadi kita gambarkanlah seperti ini. Nah, yang utuh, galuh, anang ini kan istilah-istilah Banjar yang harus kami angkat lagi agar tidak menjadi sebuah ejek-ejekan. Karena tidak sedikit saya mengamati di lapangan istilah-istilah utuh atau di daerah eh, apa di daerah sekolah yang perkotaan itu malah jadi bahan tertawaan siswa-siswa karena dia apa ya eh, jarang mendengar istilah-istilah jarang itu tidak sering mendengar istilah-istilah yang sebenarnya itu adalah istilah Banjar gitu. Jadi kita kenal kembali, kita ingatkan kembali bahwasanya ada istilah utuh aluh melalui animasi ini. Diang. Nah, jadi ini. Nah, yang ini yang saya maksud tadi Bapak Ibu, pengembangan bahan ajarnya berbasis apa yang diperlukan di daerah ini. Daerah ini ada tradisi Ba'ayun Maulid. Kami sajikanlah materinya ini tentang ini, walaupun misal temanya ini mencari ide pokok, cuman sajiannya ini adalah harus kita kembangkan, kita ingatkan kita punya tradisi Ba'ayun Maulid. Ini salah satu karakter pelajar Pancasila juga, bahwasanya eh, kearifan lokal, karakter tradisi, setelah itu kan bisa dikembangkan dan ditanamkan sejak dini kepada peserta didik. Nah, maskot yang menjadi dominasi daerahnya apa? Kalau di kami, maskotnya adalah bekantan misalnya. Nah, dan alat walaupun biasanya ini masuk ke SPDP ya Bapak Ibu kalau SD, seni, nah kita kenalkan juga. Nah, karena di sini basisnya ma apa namanya basisnya adalah bahan ajar yang dikembangkan memang orisinil. Jadi kami pun menghadirkan lagu-lagu keberagaman yang memang bernuansa bernuansa keberagaman yang ada di Indonesia. Ini adalah lagu baru Bapak Ibu. Kebetulan ini kita juga kolaborasi bersama mahasiswa. Nah, jadi begitu. Ini adalah tari baksa kembang berasal dari Kalimantan Selatan. Dia sudah tersubstansi di sini. Sebenarnya lebih kepada kearifan lokal sih Bapak Ibu. Karakter kayu imbai-imbainya, bekerja samanya termuat di dalam setiap setiap ada bagian yang ini. Mana ya saya lupa. Ada mari menulis, ada yang tugas-tugas kelompok yang diinikan oleh guru. Memang bahan ajar ini belum sempurna, masih dalam proses pengembangan kami. Alat musik misalnya. Dan setiap link barcode itu bisa dikunjungi. Namun mohon maaf, ini belum bisa kami sharekan karena masih dalam tahap proses pengembangan. Oke, mungkin dari saya cukup dulu, Bu, karena saya pengen lebih banyak berdiskusi kepada teman-teman rekan-rekan dari para guru-guru hebat hari ini, biar kita bisa sama diskusi bagaimana kiranya baiknya ke depan pendidikan kita di daerah kita masing-masing. Oke, saya kembalikan dulu kepada moderator.